Salam sejahtera, perkenalkan saya Michael Berg, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian manajemen dengan dosen pengampu Pak Farid Rizky, S.E, M.M. Dengan kelas MJ601 dengan judul yang akan saya bahas adalah pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di CP Teknik Jaya 4 wilayah Singkawang. Pendahuluan, latar belakang masalah. Peningkatan kinerja perusahaan selalu dipengaruhi oleh aset sumber daya manusia (SDM), di mana aset tersebut merupakan tumpuan penting agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan antar kompetitor yang semakin ketat. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan bekerja yang memiliki performa optimal dalam proses pelayanannya. Agar perusahaan dapat berkembang, aspek sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan yang efisien dan proses evaluasi kinerja yang efektif dapat menunjang produktivitas kinerja karyawan dan kemajuan perusahaan. Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik akan mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia hanya akan berkontribusi dengan optimal apabila mendapat dukungan dari karyawan yang berkompetensi dan memiliki kinerja optimal di bidangnya. Dengan demikian bisa memanfaatkan segala sarana dan prasarana perusahaan dengan sebaik-baiknya. Untuk kemajuan perusahaan dalam pengertian yang kompetensi adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya secara baik dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sedangkan kinerja merupakan hasil dan prestasi yang dicapai oleh karyawan tersebut dalam sebuah rentang periode. Peningkatan kinerja karyawan itu memakan waktu dan proses yang lama. Selain pembinaan dan pengawasan, motivasi juga mempengaruhi seseorang dalam menentukan kinerjanya dalam perusahaan. Motivasi merupakan kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan mencapai kita tertarik terhadap kegiatan tertentu. Menurut pengertian dari Weiner tahun 1990, manusia cenderung memiliki perilaku yang berorientasi pada tujuan dan membutuhkan faktor pendorong untuk bekerja. Semua faktor pendorong ini berasal dari kebutuhan dan kondisi internal dari pekerja untuk mendapatkan kepuasan serta memberikan dorongan dalam diri mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Antara lain keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan untuk mendapatkan penghargaan, keinginan untuk diakui manajemen perusahaan atau organisasi, keinginan untuk mendapat jabatan dan berkuasa. Perusahaan atau organisasi dituntut dalam memotivasi karyawan mereka sehingga karyawan dapat mengerahkan segala upaya dalam meningkatkan produktivitas mereka. Bila seseorang termotivasi, maka ia akan berupaya sekalian tenaga untuk mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Menurut pengertian Aidan Suistio pada tahun 2020. Perusahaan CV Teknik Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan retail untuk kebutuhan pabrik berupa spare part dan mesin. Perusahaan dalam meningkatkan tingkat produktivitas penjualan dan efisiensi perusahaan harus melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja melalui kompetensi dan motivasi pekerja. Dengan tujuan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pekerja yang bersangkutan dan mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sehingga kedepannya perusahaan dapat meningkatkan keahlian dalam memberikan motivasi yang tepat bagi para pegawai dalam menyelesaikan hambatan-hambatan kinerja dalam perusahaan. Berdasarkan latar belakang masa yang sudah diutarakan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di CV Teknik Jaya 4 wilayah Singkawang. B. Perumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ini. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV Teknik Jaya 4 wilayah Singkawang? 2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV Teknik Jaya 4 wilayah Singkawang? 3. Apakah kompetensi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV Teknik Jaya 4 wilayah Singkawang? C. Tujuan penelitian. Tujuan dan penggunaan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah hendak dicapai dari hasil penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV Teknik Jaya wilayah Singkawang. 2. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV Teknik Jaya wilayah Singkawang. 3. Mengetahui apakah kompetensi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV Teknik Jaya wilayah Singkawang. D. Manfaat penelitian. Penulis melakukan penelitian pada proses ini dengan harapan agar penelitian dapat berguna bagi pihak baik secara teoritis maupun praktis. Antara lain, 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini harapannya akan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kinerja karyawan terhadap perusahaan sejenis dan membantu akademisi sebagai bahan referensi topik dan variabel yang diteliti. 2. Manfaat praktis. Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan motivasi karyawan dalam bekerja,
B. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan CV dan IJP dalam menciptakan karyawan yang berkompetensi dan termotivasi terhadap pekerjaannya sehingga perusahaan dapat berkembang ke depannya dan dapat bertahan dalam persaingan. Penjelasan pustaka. Pengertian kompetensi. Menurut pengertian Mirabel tahun 1997 menjelaskan bahwa kompetensi sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kinerja yang tinggi dalam pekerjaan seperti penyelesaian masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan. Secara umum, kompetensi dapat juga dipahami sebagai karakter manusia dan keterkaitan erat mengenai performa dan kualitas seseorang ketika dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut menyangkut keterampilan dalam bertindak serta dalam berperilaku. Secara umum dapat dipahami sebagai penggabungan antara keterampilan skill, pengetahuan knowledge, atribut personal dan hasil refleksi kinerja dan perilaku kerja, job behavior, dan dapat diamati, dievaluasi, dan diukur. Menurut Salman dan Salim pada tahun 2020, pada masa ini, konsep kompensasi sudah mulai diterapkan berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia, maupun paling banyak adalah pada bidang peralihan dan pembangunan kompetensi based on training, recruitment and seleksi, kompetensi based on recruitment and selection, dan sistem remunerasi kompetensi based on payment ini kompetensi umum terdiri dari 5 kriteria karakteristik, yaitu tujuan, keinginan konsisten terhadap tindakan dilakukan, faktor internal dari diri sendiri seperti karakter dan sikap, konsep dan dalam diri, pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan tugas. Sehingga berdasarkan definisi yang dijelaskan terdapat 4 karakteristik kompetensi yang ada sebagai berikut. A. Karakter kepribadian merupakan karakteristik bawaan seperti fisik dan respon kita secara konsisten terhadap suatu informasi atau situasi, konsep diri atau sikap, serta citra diri yang dimiliki oleh seseorang dan keunikan yang dimiliki orang tersebut. C. Pengetahuan merupakan informasi-informasi yang dimiliki oleh seseorang terhadap pekerjaan tertentu. D. Keterampilan merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu seberapa cepat dan baik. B. Pengertian motivasi kerja. Motivasi merupakan upaya dan faktor yang memberikan dorongan terhadap seseorang untuk membuat dan memilih suatu keputusan yang dikehendaki yang berorientasi pada suatu tujuan agar menghasilkan hasil yang terbaik. Dalam konteks pekerjaan, motivasi memiliki faktor penting dalam memberikan gairah terhadap pekerja secara bekerja baik dan efisien. Secara umum dapat dimengerti bahwa kesiapan individu agar berupaya dan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam ini terdapat 3 faktor yang dapat dipahami, yaitu tujuan, organisasi, dan kebutuhan. Upaya memiliki ukuran dalam bentuk intensitas. Jika seseorang termotivasi, dia akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk meraih tujuan apapun itu tidak selalu diiringi dengan hasil kinerja yang tinggi. Oleh sebab itu, intensitas dan kualitas diperlukan dan menjadi fokus bagi perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan internal yang menyebabkan munculnya dorongan terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi, tidak terpuaskan sehingga dapat menghasilkan tegangan yang merangsang dorongan dalam diri individu. Di dalam kriteria kebutuhan internal manusia memiliki 3 macam kebutuhan internal, seperti kebutuhan untuk penghargaan, seperti untuk mencapai prestasi, pujian, umpan balik terhadap performa kinerja, kebutuhan untuk memiliki kuasa meliputi kemampuan untuk dapat memberikan perintah dan mengendalikan, dan kebutuhan untuk berhubungan ini termasuk hubungan persahabatan, kepuasan diterima, dan kerjasama dengan mempunyai hubungan yang erat kooperatif dengan penuh sikap hubungan baik, sehingga bisa dipahami bahwa motivasi memiliki peranan besar dalam output pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan merupakan dasar dari pegawai tersebut bekerja. Sehingga perusahaan harus dituntut untuk memotivasi pekerjanya agar dapat berkomitmen terhadap pekerjaannya sehingga meningkatkan kinerja pegawai dapat mencapai tujuan perusahaan. Pekerja memiliki motivasi rendah atau turun akan pasti berdampak pada komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan kinerja yang dihasilkan tidak cukup memuaskan. Oleh karena itu, pendekatan kuratif atau mengatasi atau melihat apakah masalah yang menimbulkan pengaruh pada motivasi penting atau tidak dalam pekerjaan. Apabila masalah tidak terlalu penting, maka kita tidak perlu merasa putus asa. Menurut pengertian II dan Aislistio pada tahun 2020. C. Pengertian kinerja karyawan. Menurut Syafrina pada tahun 2017, kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu tersebut bekerja. Kinerja seseorang merupakan kombinasi kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dan hasil kerjanya.
Kinerja merupakan perilaku yang ditampilkan secara nyata kepada setiap orang sebagai penghargaan hasil kerja dari pekerja sesuai dengan pekerjaannya dalam instansi perusahaan. Kinerja karyawan yang baik merupakan faktor penting agar perusahaan atau instansi dapat mencapai tujuan. Menurut pengadilan dari Mangkunegara pada tahun 2005, menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan istilah berasal dari job perform atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai seseorang. Sedangkan Kusrianto dalam Mangkunegara tahun 2005 mengungkapkan kinerja karyawan ada perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja atau persatuan waktu dalam satuan jam biasanya. Kinerja merupakan output yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja pegawai memiliki peran yang besar bagi perusahaan karena mencapai tujuan yang disebutkan kinerja pegawai berbanding lurus dengan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk dan tingginya tingkat intensitas penjualan di dalam perusahaan itu sendiri. Dia penelitian terdahulu. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat dijadikan landasan dalam pembuatan dan penyusunan teori yang ada digunakan seperti hipotesis, landasan teori, dan teknik metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Demikian merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di CV dan Japan Singkong sebagai berikut. Penelitian ini dibuat oleh Mokas pada tahun 2015 dalam bentuk jurnal dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Komunikasi sebagai Variabel Moderating, studi pada Kecamatan Gemsari, Kota Semarang. Hasil penelitian bahwa variabel kompetensi, variabel motivasi, dan variabel komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dengan pertimbangan bahwa variabel kompetensi memiliki dampak yang lebih kuat dari variabel motivasi kemudian disusul dengan variabel komunikasi. B. Penelitian ini dibuat oleh Nurlinda pada tahun 2015 dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada PT PLN Persero, wilayah Sulsel Bar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengaruh variabel kompetensi dan variabel motivasi memiliki pengaruh yang signifikan karena menunjukkan bahwa nilai F diperoleh sebesar 38,696 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel kompetensi dan variabel motivasi memiliki pengaruh simultan dan berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PLN di wilayah Sulsel Bar. C. Penelitian ini dibuat oleh Wulandari pada tahun 2013 dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan di Departemen Customer Care pada PT Toyota Astra Financial Service. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, memperlihatkan uji signifikansi yang didapat dari hasil T hitung yang lebih besar dari T tabel atau 4,07 lebih besar dari 1,701 dengan kesimpulan dapat keterkaitan yang positif antara signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja karyawan. D. Penelitian ini dibuat oleh Sugianto pada tahun 2011 dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada studi PT Madu Baru, Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut diperlihatkan bahwa variabel motivasi dan kepemimpinan secara terpisah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Madu Baru dengan sumbangsi pada variabel motivasi kerja sebesar 8,495 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 yang lebih besar dari A. Penelitian ini dibuat oleh Muharremansyah dan Yohanes Omar pada tahun 2015 dalam bentuk jurnal judul Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Terhadap Motivasi serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank OCBC NISP Tbk Cabang Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel kepemimpinan dan variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap motivasi karyawan dan kinerja karyawan dipengaruhi secara positif melalui motivasi di PT Bank OCBC NISP Tbk Cabang Pekanbaru. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dan penelitian ini dapat dijabarkan mengenai pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja. Pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. F. Hipotesis. A. Diduga kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV kinerja pada wilayah Singkawang. B. Diduga motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV teknik Jaya pada wilayah Singkawang. Metode penelitian. A. Objek penelitian berdasarkan dengan judul yang penulis pilih, penulis melakukan penelitian pada CV dan jabat wilayah Singkawang. B. Populasi dan sampel dalam landasan pembuatan penelitian ini saya selaku penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam informasi secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa teknik yaitu
penelitian lapangan field work research. Teknik ini langsung melakukan penelitian ke objek permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan sistem JPAT dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Kuesioner merupakan teknik mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk mendapat menggali informasi yang berkaitan mengenai harapan, persepsi, dan pendapat dari pihak responden tersebut. Observasi atau teknik pengumpulan dilakukan dengan kegiatan berhubungan dengan panca indera dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mencari jawaban untuk masa penelitian secara real atau sesuai dengan kejadian. Wawancara termasuk dalam proses pengumpulan data melalui komunikasi dengan responden kita menjadi narasumber untuk memperoleh informasi secara detail mengenai isu yang sedang kita angkat dalam penelitian yang dapat dijadikan sebagai bukti informasi. B. Penelitian perpustakaan atau library research merupakan pengambilan informasi melalui data dan pengetahuan yang didapatkan dari media cetak dan buku-buku yang memiliki hubungan dengan judul dan pembahasan di perpustakaan. Si penelitian internet research merupakan pengambilan informasi dari hasil penelitian tersedia di internet dan upaya untuk mendapatkan bahan materi yang diperlukan dalam penelitian. D. Dokumentasi untuk informasi ini didapatkan dari surat catatan harian, arsip foto, laporan rapat, dan laporan kegiatan yang kemudian data tersebut dijadikan sebagai acuan untuk informasi di masa silam sebagai kebutuhan teori. C. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penelitian langsung, sumber datanya asli dan bersifat data terbaru yang didapatkan secara langsung. Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data primer antara lain kuesioner responden, observasi, dan wawancara. B. Merupakan data yang sudah diperoleh oleh pihak atau peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bentuk data sekunder seperti laporan, jurnal, dan buku. Dalam proses pembuatan landasan dan jenis data yang akan dikumpulkan harus dipahami dulu sebagai data penelitian. D. Teknik pengumpulan data dan populasi adalah semua data dan informasi dan suatu ruang lingkup dan waktu rendah kita tentukan, sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang kita gunakan sebagai bentuk pengumpulan data. Dalam pembuatan penelitian ini, populasi penelitian digunakan oleh seluruh karyawan Kelvin dan Jawab 4 mempunyai singkatan berjumlah sampel sebanyak 25 karyawan. Pengambilan sampel ini menggunakan sampel genom. Metode yang digunakan dalam proses pengambilan data adalah direkomendasi dengan jenis data yang akan diambil dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data. Menurut metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen. Formulanya adalah rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E. Menurut keterangan sebagai berikut, Y sama dengan kinerja karyawan, X1 sama dengan kompetensi, X2 sama dengan motivasi, A sama dengan konstanta, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi, E adalah standar error. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansi, peneliti menggunakan interpretasi koefisien sebagai berikut. Dengan interval koefisien dan tingkat hubungan 0,01 sampai 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,90 sampai 1,00 atau 1 sangat kuat. Berikut daftar pustaka dalam pembuatan penelitian ini. Sekian presentasinya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.